Ambon dicanangkan sebagai kota layak anak bertepatan HUT Kota Ambon ke-443. Bertepatan dengan perayaan HUT Kota Ambon yang ke-443 tanggal 7 September mendatang, dijadwalkan Wali Kota Ambon Richard Tuhanepesi mencanangkan Ambon sebagai kota layak anak atau KLA. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa DP3MD Ambon, Rina Purmiasa memastikan hal tersebut saat dikonfirmasi di kantor DP3AMD pada Kamis kemarin. Menurut Purmiasa, untuk mempersiapkan Ambon sebagai kota layak anak, jauh-jauh hari pemerintah kota telah melakukan langkah-langkah persiapan, baik melalui sosialisasi, pelatihan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat bagi para perangkat desa, negeri, kelurahan, pemerhati anak, serta LSM, termasuk menyiapkan regulasi berupa rancangan peraturan daerah yang siap diusulkan kepada DPRD Kota Ambon. Ia mengatakan, disadari dampak kekerasan pada anak dalam bentuk kekerasan fisik dan emosional merupakan hal buruk bagi perkembangan emosional anak dan pertumbuhan anak. Oleh karena itu, pemerintah telah membuat kebijakan dan program yang telah mendukung pemenuhan hak anak dan perlindungan anak seperti Forum Anak, Gerakan Nasional Anti Kekerasan Seksual Anak dengan target akhir adalah Indonesia Layak Anak, demikian juga adalah Kota Ambon. Kota Layak Anak dimulai dari desa atau kelurahan layak anak yakni Dikela, Kecamatan Layak Anak atau Kelana, Kota Layak Anak atau KLA. Menjadikan Ambon sebagai KLA bahkan mendapat dukungan penuh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Republik Indonesia. Bahkan Menteri P3A Yohana Yambisi menyatakan kesiapan kementerian yang dipimpinnya siap mendampingi Kota Ambon sebagai kota layak anak. Dengan dideklarasikannya Ambon menuju kota layak anak, maka semua pemangku kepentingan ini disadarkan dan akan mulai bergerak secara bersama-sama, dan payung hukumnya telah kita siapkan. Draft Ranperda tentang penyelenggaraan kota layak anak di Kota Ambon sudah final, hampir final, 95% final di tingkat eksekutif, dan direncanakan di awal September ini akan kita dorong ke DPR. Anggota DPRD Kota Ambon, Juliana Petipeluhi, mengapresiasi rencana pemerintah Kota Ambon mewujudkan Ambon sebagai kota layak anak. Ia menegaskan semua pihak harus berkomitmen mendukung Kota Ambon sebagai kota layak anak, terutama komitmen bersama seluruh warga kota. Petipeluhi juga meminta pemerintah Kota Ambon secepatnya menyelesaikan draft Ranperda dan memasukkannya ke DPRD Kota Ambon untuk selanjutnya dibahas dan ditetapkan sebagai Perda Kota Layak Anak. Infrastruktur penunjang kota layak anak merupakan indikator penting serta memperhatikan 5 hak anak, yakni hak sipil, kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, disabilitas, kesehatan dasar, dan kesejahteraan. Selain itu pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya serta perlindungan khusus. Beta sangat-sangat merespon sekali karena bagi beta ini penting ya untuk masalah kota layak anak, karena terjadinya kekerasan, pelecehan terhadap perempuan dan anak ini harus menjadi perhatian penting untuk pemerintah kota. Ya, dari tahun ke tahun dengan regulasi yang ada pun ini yang membuat pelaku-pelaku ini jenuh. Tapi terus mereka melakukan hal-hal itu dan terbukti data yang disampaikan itu selalu meningkat. Kekerasan terhadap anak, pelecehan terhadap anak itu selalu ada. Seperti diketahui, tahun 2013 Kota Ambon telah meraih penghargaan Kota Layak Anak kategori pertama. Karena itu dibutuhkan dukungan menuju tingkatan madya. Menuju level madya, sedikitnya ada 25 indikator dari 4 level yang harus dipenuhi secara berjenjang mulai dari level pratama, madya, lidya, dan utama.